Selamat pagi, kembali bersama saya Boni Jebaur, CGP Angkatan Ketiga Kabupaten Manggarai. Tugas koneksi antar materi pembelajaran sosial dan emosional. Konsep Merdeka Belajar. Yang pertama, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama, nilai mandiri. Kedua, reflektif. Yang ketiga, kolaboratif. Yang keempat, inovatif. Dan yang kelima, berpihak pada murid. Pembelajaran sosial dan emosional. Apa itu pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh warga sekolah, baik guru maupun siswa, yang berisi keterampilan yang dibutuhkan anak untuk dapat bertahan dalam masalah sekaligus memiliki kemampuan memecahkannya. Dalam hal ini juga mampu mengajarkan mereka menjadi orang yang berkarakter baik. PSE ini merupakan proses pembentukan diri yang berkaitan dengan kesadaran diri, kontrol diri, emosi, berealisasi, serta kemampuan untuk bertahan dalam situasi yang menantang, dan mampu mengambil keputusan dalam memecahkan persoalan. Pembelajaran sosial dan emosional ini juga dilakukan secara kolaboratif antara guru dan siswa, dan ini memberikan keseimbangan antara individu agar mampu mengembangkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku, dan nilai-nilai profil Pancasila. KSE, kesadaran penuh. Pembelajaran sosial dan emosional dilakukan dengan strategi pendekatan kesadaran penuh. Yang kedua, mindfulness. Melalui latihan kegiatan kesadaran penuh akan muncul perasaan tenang, rileks, nyaman, beban pikiran berkurang menjadi nyaman, jernih, serta fokus dalam pembelajaran. Kesadaran penuh dengan melakukan teknik stop. Yang pertama, berhenti sejenak dari aktivitas. Take deep breath, tarik nafas dalam-dalam. Observe, amati apa yang dirasakan pada tubuh, pikiran, dan perasaan yang muncul. Proceed, lanjutkan kembali aktivitasnya. 5 kompetensi sosial emosional: kesadaran diri, pengelolaan diri, pengembalian keputusan yang bertanggung jawab, keterampilan relasi, dan kesadaran sosial. Implementasi pembelajaran sosial dan emosional mengajarkan kompetensi sosial emosional secara spesifik dan eksplisit, kemudian mengintegrasikan kompetensi sosial emosional ke dalam praktik mengajar guru dan gaya interaksi dengan murid, mengubah kebijakan dan ekspektasi sekolah terhadap murid, dan mempengaruhi pola pikir murid tentang persepsi diri, orang lain, dan lingkungan. Ruang lingkup pembelajaran sosial dan emosional rutin dilakukan terintegrasi dalam penugasan dan tata tertib sekolah. Kesimpulan, pembelajaran sosial dan emosional dapat dilakukan dengan latihan kesadaran penuh dan latihan menumbuhkan kesadaran, baik dilakukan di luar maupun dalam pembelajaran yang sudah terintegrasi menjadi budaya atau tertib sekolah dengan berbagai strategi dalam mewujudkan kesejahteraan.
dalam ruang lingkup pendidikan yang nyaman, sehat, dan bahagia. Keterkaitan antara materi dari modul sebelumnya dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru, visi guru penggerak, dan budaya positif. Peran guru adalah dapat mewujudkan kesejahteraan hidup dengan kondisi individu yang memiliki sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Visi guru penggerak mewujudkan profil pelajar yang berkarakter dan mandiri, dan dalam visi itu perlu berkesinambungan antara perubahan diri, lingkungan tempat anak menimba ilmu, dan lingkungan masyarakat, sehingga terbentuklah sikap dan perilaku yang baik, disiplin, bermoral, berakhlak, berbudi pekerti, bertanggung jawab, dan mandiri. Dalam budaya positif, menciptakan budaya yang positif, yang nyaman dan ramah dengan pembiasan yang baik dalam proses pendisiplinan murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Kebutuhan belajar murid dalam pembelajaran berdiferensiasi dan PSE dengan strategi mindfulness dengan teknik stop ini dapat mewujudkan kesejahteraan hidup dalam ekosistem sekolah. Well-being atau kesejahteraan hidup dapat menciptakan kondisi nyaman, sehat, dan bahagia. Pembelajaran berdiferensiasi akan mudah diterapkan di sekolah karena lebih fokus, bertanggung jawab sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, sehingga terwujudnya merdeka belajar. Terima kasih, salam dan bahagia.